Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sidang gugatan Pasar Batuah Banjarmasin kembali digelar di PT UN. Panitia kurban di Banjarmasin diimbau tidak pakai kantong plastik saat pembagian daging. Objek wisata Danau Hatiwin di Kabupaten Tapin memiliki sejumlah fasilitas baru. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Banjarmasin kembali menggelar sidang gugatan sengketa Pasar Batuah yang akan direvitalisasi pemerintah setempat. Sidang digelar Rabu pagi dihadiri penggugat warga Pasar Batuah dan perwakilan Pemkot Banjarmasin selaku tergugat. Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan saksi tergugat. Ada dua saksi yang dihadirkan, yakni Kabid PSDP Disperindak dan Lurah Kuripan. Alat bukti saksi fakta kami menghadirkan dua, tadi teman-teman media juga sudah lihat, ada dari Dinas Perdagangan dan dari Lurah. Terkait materi bukan kewenangan kami untuk jawab dan menilai karena itu kewenangan Perdagangan. Nanti ada rencana menghadirkan ahli juga, keterangan ahli? Ya, kami sedang berupaya untuk menghadirkan ahli. Berapa rencana? Rencana kami satu orang ahli. Dari mana itu Pak? Ya? Dari mana? Belum, nanti kami sedang pertimbangkan Pak. Dari mana, dari Universitas itu masih kami pertimbangkan. Jadi kan ada alat bukti surat, saksi, ahli, itu nanti kami masih upayakan. Ada rencana menambah saksi fakta lagi gitu Pak? Masih kami upayakan juga. Persidangan hari ini semakin memperjelas, memperterang artinya surat keputusan oleh kota tersebut terbitnya itu tidak pernah melibatkan aspirasi masyarakat. Artinya terjadi data dari keterangan-keterangan saksi sebelum terbitnya surat keputusan ini tidak pernah sama sekali melibatkan aspirasi warga. Padahal program ini sudah ada berdiri sejak tahun 2018-2019. Tidak pernah. Adapun hal-hal yang terjadi setelah tanggal 17 Januari itu merupakan sebuah tindakan setengah jadi kami menganggap surat keputusan tersebut berkeyakinan dapat secara prosedur. Gugatan ini muncul karena pemerintah Banjarmasin mau merevitalisasi Pasar Batuah. Warga yang bermukim di pasar tersebut menolak revitalisasi karena mereka memiliki surat tukar guling lahan dan telah tinggal selama puluhan tahun. Sidang dilanjutkan 20 Juli mendatang dengan agenda penyerahan bukti tambahan dari penggugat. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Panitia kurban di kota Banjarmasin diimbau tidak menggunakan kantong plastik untuk pembagian daging di saat Idul Adha mendatang. Imbauan ini sesuai Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sebagai gantinya, panitia bisa menggunakan pembungkus ramah lingkungan seperti bakul purun atau meminta penerima daging membawa wadah masing-masing. Daging korban itu tidak menggunakan kantong plastik dan digunakan itu semacam bakul purun dan lain-lain. Dan bagi panitia yang tidak ada atau tidak ada mempunyai kantong tempat-tempat seperti bakul purun dan lain-lain yang tidak terbuat dari plastik, maka dihimbau
kepada masyarakat supaya membawa tempat sendiri untuk ngambil daging-daging korban. Di samping itu kepada panitia korban juga kami berharap nanti, karena ada itu kan biasa ada jeruan-jeruan di dalam kotoran-kotorannya, ada perut dan lain-lain, itu jangan sampai membasuh atau membuangnya ke sungai. Nah, kami berharap itu tidak dibuang ke sungai tapi dibersihkan nanti. Dan merapat tadi kami berharap nanti ada kerjasama dengan PT Padi, perusahaan daerah untuk limbah domestik itu, untuk nanti bersama-sama untuk bersama dengan kami untuk membawa atau mengangkut sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang ada di sekitar untuk hasil korban itu. Panitia kurban juga diminta tidak membuang limbah hewan sembarangan, apalagi ke sungai. Dinas Lingkungan Hidup yang akan mengangkut limbah tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Lagi. Menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Tapin menggelar pasar murah. Pasar murah digelar di halaman kantor Kelurahan Rantau Kiwa, Tapin Utara, Rabu pagi. Adapun bahan pokok yang dijual diantaranya beras, bawang merah, cabai, minyak goreng, gula, ayam potong, daging, dan telur. Pasar ini digelar untuk meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Idul Adha. Pasar murah ini sangat membantu sekali kepada masyarakat kita untuk meringankan beban mereka, ya, di tengah harga-harga yang tadi mengalami kelonjakan itu, terutama menghadapi Idul Adha. Partisipasi dari kabupaten tentunya sangat positif sekali, dan kami bangga sekali dengan Tapin. Apalagi Pak Bupati tadi meminta agar di beberapa momen penting kegiatan seperti ini dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan APBD provinsi maupun APBD Kabupaten Tapin dan seterusnya bisa mendukung kegiatan seperti ini. Pak, dilihat daging tidak ada nih, apakah tersedia daging sendiri menipis, Pak? Daging sebenarnya ada, ya, itu ada. Daging dibawa oleh Bulog, ya. Sebenarnya persediaan daging cukup, ya, cukup sekali menghadapi Idul Adha ini. Meskipun kata saya tadi ada kenaikan dari harganya. Untuk membeli sembako yang ada disediakan oleh peserta pasar murah. Nah, kemudian yang senang itu kan isinya ada partisipasi, ada koordinasi yang baik lah antara pihak provinsi dengan daerah, sehingga saling sama mengisi, sama melayani, bahwa kita kan dilihat oleh masyarakat, peduli kepada masyarakat, isinya baik Pak Gubernur dengan perindaknya itu bagus lah. Nah, hanya saja mungkin hal semacam ini, mungkin saya tadi kan dalam sambutan menyampaikan kalau bisa kan kita laksanakan secara rutin, di mana di saat istilahnya akan masyarakat memerlukan ya kita turun. Makanya kalau bisa kan ke depan itu pihak perdagangan, Dinas Perdagangan kita Kabupaten Tapin selalu mempersiapkan diri lah. Tadi yang aku sebutkan dalam rangka hari jadi, bisa jadi. Sejumlah komoditi sembako yang tersedia di pasar ini ludes diserbu warga karena harganya lebih murah dari pasaran. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sidang gugatan Pasar Batuah Banjarmasin kembali digelar di PT UN. Panitia kurban di Banjarmasin diimbau tidak pakai kantong plastik saat pembagian daging. Objek wisata Danau Hatiwin di Kabupaten Tapin memiliki sejumlah fasilitas baru.
Objek wisata Danau Hatiwin di Kabupaten Tapin kini dilengkapi sejumlah fasilitas baru, yakni kapal dan rumah makan apung. Kapal dengan kapasitas 30 orang ini dapat digunakan pengunjung untuk berkeliling danau. Sedangkan rumah makan mengapung nantinya akan menyediakan berbagai kuliner. Fasilitas baru ini diharapkan dapat menarik minat pengunjung. Rencananya pemerintah juga membangun siring di sepanjang danau. Alam Hatiwin ini sangat mendukung dijadikan objek wisata. Yang membanggakan bagi kita, ada inisiatif dari desa untuk mengembangkan. Nah, sementara ini sudah dikunjungi oleh orang-orang masyarakat kita, baik lokal maupun misalnya luar daerah. Nah, oleh karena itu kami berharap memberikan saran, walaupun diskusinya kan saja sambil berdiri. Walaupun diskusinya sambil berdiri, bahwa pemerintah daerah pelan-pelan agar bisa membantu kegiatan dari Desa Hatiwin ini. Wisata danau yang berada di Desa Hatiwin, Kecamatan Tapin Selatan ini berjarak sekitar 10 km dari makam Datu Sanggul. Pengunjung yang datang ke destinasi ini hanya dikenai biaya parkir Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Sedangkan berkeliling danau dengan kapal biayanya sukarela. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Dinas Perhubungan bersama Dinas Damkar Kota Banjarmasin menggelar uji kelayakan mobil barisan pemadam kebakaran atau BPK. Uji kelayakan digelar di lapangan Kamboja kawasan Anang Adenansi Banjarmasin Tengah Rabu pagi. Ada 32 mobil BPK dari Kecamatan Banjarmasin Timur dan Utara yang diuji. Dari puluhan mobil tersebut, 5 unit diantaranya harus diperbaiki. Kecelakaan, mari kita adakan uji untuk meminimalisasi kecelakaan. Dari kami yang kami cek antara lain lampu-lampu, ban, klakson, wiper, terus speedometer, dan rem secara manual aja. Gimana Pak untuk hasilnya Pak dari keseluruhan mobil BPK swasta sendiri Pak untuk kelayakannya Pak? Rata-rata baik, tapi ada yang memang harus diperbaiki. Apa Pak yang diperbaiki itu Pak? Ada yang remnya kurang, ada yang lampunya mati. Tuh. Kalau secara umum melihat kesiapan armada BPK di Banjarmasin ini tadi yang dicek gimana Pak secara umum Pak? Lumayan baik, udah. Memang sebagian ada yang masih kurang. Tadi apa aja yang dicek tadi Pak? Lampu utama, sen kiri kanan, sen mundur, pengetesan rem, dan pengecekan ban. Ini memang biasanya rutin atau memang pertama kali ini dilakukan ini? Kalau ini pertama kali. Pertama kali kalau. Dan mungkin akan berjalan terus menerus. Nah, mudahan di tahun depan kan kemungkinan armada bertambah. Bisa juga dicek kembali kan, diundang lagi kawan-kawan yang ada di untuk Banjarmasin Utara. Iya, harapannya nih kayak ketika dilakukan pengecekannya apa nih yang diinginkan dari Bapak sendiri? Mudahan hasilnya baik aja beratan. Uji kelayakan ini digelar untuk keselamatan anggota BPK dalam berkendara menuju lokasi kebakaran. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Mobil barisan pemadam kebakaran BPK di Banjarmasin, khususnya bak terbuka atau pickup, dilarang membawa penumpang. Aturan baru tersebut dimasukkan dalam Raperda Damkar yang tengah digodok pemerintah bersama DPRD. Selain itu, Raperda juga membatasi usia anggota BPK, yakni minimal 21 tahun.
bak terbuka itu kan memang tidak diperuntukkan untuk mengangkat orang. Nah, nanti ini yang akan coba kita stressing pada saat pemerintah kota sudah melakukan klasifikasi PPK mana yang sudah memenuhi syarat, kemudian secara internal mereka PMK di tingkat kota sudah melakukan pembenahan. Kita akan coba berlakukan itu sehingga seluruh PMK BPK yang tidak memenuhi syarat, termasuk syarat angkutan tadi, kita tidak bolehkan untuk beroperasi di tingkat kota. Fasilitas untuk damkar Pemko kira-kira terpenuhi lah? Sementara ini memang agreementnya pemerintah kota melalui pembentukan dinas ini sudah terlihat. Artinya di tahun ini mereka sudah berkomitmen untuk bisa memenuhi segala persyaratan, kemudian personality mereka sudah tambah dan berkomitmen lagi melalui anggaran nanti di 2023 tadi melalui kepala dinas bahwa Pak Wali konsen sekali untuk bisa memberikan aspirasi terhadap dinas ini dengan Aturan baru untuk BPK mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 2023. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Sidang gugatan Pasar Batuah Banjarmasin kembali digelar di PT UN. Panitia kurban di Banjarmasin diimbau tidak pakai kantong plastik saat pembagian daging. Objek wisata Danau Hatiwin di Kabupaten Tapin memiliki sejumlah fasilitas baru. Biar boleh lihat ini TPA ini baru. Di situ nanti kan kesannya kayak mandi angin. Pembangunan tempat penampungan sementara TPS di Kota Banjarmasin menjadi masalah serius bagi Dinas Lingkungan Hidup setempat. Pembangunan terkendala sulitnya mendapatkan lahan karena banyak warga yang menolak TPS dibangun di sekitar permukiman. Pasalnya aroma tidak sedap dari sampah-sampah yang ada di TPS bakal mengganggu kenyamanan. Inovasi berupa sarung sitak, jadi para gerobak-gerobak itu pada jam tertentu kita bersepakat di tempat mana, kemudian truk kita untuk langsung dimasukkan ke truk. Jadi tidak ada lahan, tidak ada, jadi kita langsung dari gerobak-gerobak langsung ke truk-truk dan kontainer kita untuk dibawa ke depo-depo kita dan juga ke TPA. Di samping itu juga kita lakukan rencana ke depan adalah TPS kita itu tidak seperti itu lagi, nanti sefamiliar mungkin dengan masyarakat, semacam rumah TPS lah, nanti ada bentuk lebih familiar ke masyarakat. Jadi itu supaya selama ini penolakan masyarakat itu terhadap TPS itu sangat tinggi. Jadi kita mencoba lebih familiar ke masyarakat bagaimana kita tidak menyebutkan TPS tempat sampah tapi rumah sampah nantinya. Dinas Lingkungan Hidup akan membangun TPS dengan desain yang berbeda agar tidak mengganggu kenyamanan sehingga disetujui warga. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Hari ketiga dibukanya kunjungan tatap muka di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin, warga yang datang semakin banyak. Terpantau Rabu pagi tidak kurang dari 58 pengunjung menjenguk warga binaan tahanan Blok D. Salah satu warga binaan, Isma Dani, senang istrinya dapat berkunjung lagi. Sebelumnya saat kunjungan ditiadakan akibat pandemi COVID-19, mereka hanya bisa menyapa melalui panggilan video.
Alhamdulillah senang karena hampir 3 tahun kita ketemu. Syukur bisa lagi ketemu gitu. Sempat terharu kah Ben atau apa waktu ini? Masa terharu aja, pengen anak pulang cepat. Tapi alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ada pesan yang disampaikan pertama kali bertemu lagi Pak dengan istri, mungkin nanya kabar atau apa, gimana anak? Nanya semua ya Pak. Makanya kan komunikasi kan pakai itu kemarin. Kalau sebelumnya aktif aja kah? Yang ini kan video call kan kalau nggak salah, kunjungannya itu kayak gimana waktu sebelumnya tuh? Udah pakai video call ya, dari komputer kan disediakan dari LP. Warga binaan boleh dikunjungi keluarga, maksimal pengunjung 3 orang, dan sudah divaksin dosis ketiga. Jika belum divaksin booster, pengunjung wajib menunjukkan surat tes usap antigen yang menyatakan negatif COVID-19. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Puluhan napi dari anak-anak hingga dewasa yang masa hukumannya akan berakhir atau mendapat asimilasi tidak lagi menjalani kesehariannya di dalam lapas. Mereka dibina di Majelis Taklim Al-Jamal, kawasan Kelayan Agang 12, Banjarmasin Selatan. Setiap harinya mereka belajar agama Islam melalui tausiah. Selain itu mereka juga diwajibkan salat, mengaji, dan mengikuti sejumlah kegiatan lainnya. Majelis taklim yang dipimpin Ustaz Firdaus ini memang ditunjuk menjadi salah satu tempat pembinaan bagi napi oleh Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Banjarmasin. Kenapa kita memilih Majelis Al-Jamal? Karena kita tahu kredibilitas dari Al-Jamal ini sangat bagus. Di samping memberikan pembinaan kepribadian juga ada pembinaan kemandirian, sehingga klien bisa langsung mendapatkan 2 keuntungan ya. Ada keuntungan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, karena itu Al-Jamal kita pilih karena kita yakin bahwa Majelis Al-Jamal mampu untuk memberikan nilai positif terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin. Di majelis taklim ini, para napi tidak hanya mendapat pembinaan keagamaan, tapi juga kepribadian, sosial, dan kemandirian. Bahkan sejumlah napi yang sempat dibina dan telah berakhir masa hukumannya diberdayakan untuk bekerja di tempat usaha layanan servis AC milik Ustaz Firdaus. Bisa dijelaskan Bang, sejak kapan mondok di sini lah istilahnya? Tahun kemarin Bang, hampir 1 tahun lebih dia di sini. Sekarang udah nggak berstatus napi lagi ya, udah nggak berbinaan lagi ya? Iya Pak, lamanya di bina di sini. Sekarang kerja apa Bapak? Kerja nyari aset sama di situ Pak. Pekerjaan di sini. Selama mondok lah istilahnya di sini, bagaimana menurut Abang nih sama mondok di sini? Berjamin ya di sini. Ustaz Firdaus mengatakan, semua santrinya tidak hanya napi tapi juga anak jalanan dan yatim piatu. Menurutnya sebagian besar santri telah bekerja di tempat usahanya dan sebagian lagi bekerja di rumah sakit serta tempat lainnya.
Ada binaan pengantaran dari Bapas, ada binaan dari Babinsa, ada anak jalanan, ada juga lemparan dari yatim piatu. Berapa jumlah mereka? Sekitar 40-an lebih. Untuk setiap hari mereka dibina seperti apa di sini? Ya, binanya sholat, terus ngaji, atau baca Quran, seperti pekerjaan, seperti layaknya tadi pekerjaan. Ada yang masih di bawah umur? Ada, tapi yang di bawah umur itu tahanan Bapas atau lemparan binaan Bapas. Ustaz Firdaus berharap semua napi yang sempat ia bina dan telah bebas tetap menjalankan semua pelajaran yang didapat di majelisnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sidang gugatan Pasar Batuah Banjarmasin kembali digelar di PT UN. Panitia kurban di Banjarmasin diimbau tidak pakai kantong plastik saat pembagian daging. Objek wisata Danau Hatiwin di Kabupaten Tapin memiliki sejumlah fasilitas baru. Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Banjarmasin kembali menggelar sidang gugatan sengketa Pasar Batuah yang akan direvitalisasi pemerintah setempat. Sidang digelar Rabu pagi dihadiri penggugat warga Pasar Batuah dan perwakilan Pemkot Banjarmasin selaku tergugat. Agenda persidangan kali ini mendengarkan keterangan saksi tergugat. Ada dua saksi yang dihadirkan, yakni Kabid PSDP Disperindak dan Lurah Kuripan. Alat bukti saksi fakta kami menghadirkan dua, tadi teman-teman media juga sudah lihat, ada dari Dinas Perdagangan dan dari Lurah. Terkait materi bukan kewenangan kami untuk jawab dan menilai karena itu kewenangan pemerintah. Nanti ada rencana menghadirkan ahli juga, keterangan ahli. Ya, kami sedang berupaya untuk menghadirkan ahli. Berapa rencana? Rencana kami satu orang ahli. Dari mana itu Pak? Dari mana? Belum, nanti kami sedang pertimbangkan Pak. Dari mana, dari universitas mana masih kami pertimbangkan. Jadi kan ada alat bukti surat, saksi, ahli, tapi nanti kami masih upayakan. Ada rencana menambah saksi fakta lagi gitu Pak? Masih kami upayakan juga. Persidangan hari ini semakin memperjelas, memperterang, artinya surat keputusan oleh kota tersebut terbitnya itu tidak pernah melibatkan aspirasi masyarakat. Artinya terjadi data dari keterangan organisasi sebelum terbitnya surat keputusan itu tidak pernah sama sekali melibatkan aspirasi masyarakat. Padahal program ini sudah ada berdiri sejak tahun 2018-2019 tidak pernah. Adapun hal-hal yang terjadi setelah tanggal 17 Januari itu merupakan sebuah tindakan setengah-setengah. Jadi kami menganggap surat keputusan tersebut berkeyakinan dapat secara prosedur. Gugatan ini muncul karena pemerintah Banjarmasin mau merevitalisasi Pasar Batuah. Warga yang bermukim di pasar tersebut menolak revitalisasi karena mereka memiliki surat tukar guling lahan dan telah tinggal selama puluhan tahun.
Sidang dilanjutkan 20 Juli mendatang dengan agenda penyerahan bukti tambahan dari penggugat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Panitia kurban di Kota Banjarmasin diimbau tidak menggunakan kantong plastik untuk pembagian daging di saat Idul Adha mendatang. Imbauan ini sesuai Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sebagai gantinya, panitia bisa menggunakan pembungkus ramah lingkungan seperti bakul purun atau meminta penerima daging membawa wadah masing-masing. Daging korban itu tidak menggunakan kantong plastik dan digunakan itu semacam bakul purun dan lain-lain. Dan bagi panitia yang tidak ada atau tidak ada mempunyai kantong tempat-tempat seperti bakul purun dan lain-lain yang tidak terbuat dari plastik, maka dihimbau kepada masyarakat supaya membawa tempat sendiri untuk ngambil daging-daging korban. Di samping itu kepada panitia korban juga kami berharap nanti, karena ada itu kan biasa ada jeruan-jeruan di dalam kotoran-kotorannya, ada perut dan lain-lain, itu jangan sampai membasuh atau membuangnya ke sungai. Nah, kami berharap itu tidak dibuang ke sungai tapi dibersihkan nanti. Dan merapat tadi kami berharap nanti ada kerjasama dengan PT Padi, perusahaan daerah untuk limbah domestik itu, untuk nanti bersama-sama untuk bersama dengan kami untuk membawa atau mengangkut sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang ada di sekitar untuk hasil korban itu. Panitia kurban juga diminta tidak membuang limbah hewan sembarangan, apalagi ke sungai. Dinas Lingkungan Hidup yang akan mengangkut limbah tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Lagi. Menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kabupaten Tapin menggelar pasar murah. Pasar murah digelar di halaman kantor Kelurahan Rantau Kiwa, Tapin Utara, Rabu pagi. Adapun bahan pokok yang dijual diantaranya beras, bawang merah, cabai, minyak goreng, gula, ayam potong, daging, dan telur. Pasar ini digelar untuk meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Idul Adha. Pasar murah ini sangat membantu sekali kepada masyarakat kita untuk meringankan beban mereka, ya, di tengah harga-harga yang tadi mengalami kelonjakan itu, terutama menghadapi Idul Adha. Partisipasi dari kabupaten tentunya sangat positif sekali dan kami bangga sekali dengan Tapin, apalagi Pak Gubernur, Pak Bupati tadi meminta agar di beberapa momen penting kegiatan seperti ini dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan APBD provinsi maupun APBD Kabupaten Tapin dan seterusnya bisa mendukung kegiatan seperti ini. Pak, dilihat daging tidak ada nih, apakah tersedia daging sendiri menipis, Pak? Daging sebenarnya ada, ya, itu ada. Daging dibawa oleh Bulog, ya. Sebenarnya persediaan daging cukup, ya, cukup sekali menghadapi Idul Adha ini. Meskipun kata saya tadi ada kenaikan dari harganya. Untuk membeli sembako yang ada disediakan oleh peserta pasar murah. Nah, kemudian yang saya yang senang itu kan isinya ada partisipasi, ada koordinasi yang baik lah antara pihak provinsi dengan daerah, sehingga saling sama mengisi, sama melayani, bahwa kita kan dilihat oleh masyarakat, peduli kepada masyarakat, isinya baik Pak Gubernur dengan perindaknya itu bagus lah. Nah, hanya saja mungkin hal semacam ini, mungkin saya tadi kan dalam sambutan menyampaikan kalau bisa kan kita laksanakan secara rutin, di mana di saat istilahnya kan masyarakat memerlukan ya kita turun. Makanya kalau bisa kan ke depan itu pihak perdagangan, Dinas Perdagangan kita Kabupaten Tapin selalu mempersiapkan diri lah. Tadi yang kau sebutkan dalam rangka hari jadi, bisa jadi. Sejumlah komoditi sembako yang tersedia di pasar ini ludes diserbu warga karena harganya lebih murah dari pasaran.
Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.